Ya baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua, saudara dimanapun berada, seluruh keluarga besar Gereja Kementerian Jemaat Bethel Sintang yang Tuhan Yesus sayangi dan Yesus kasihi. Bagi kita semua sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama, sekalipun mungkin secara fisik ya kita jauh, tapi ya melalui persekutuan kita dalam ibadah secara online, ya saudara kiranya berkati, baik saya mengikuti melalui Facebook gereja maupun YouTube maupun Instagram yang alamatnya ya saudara sudah masing-masing memegangnya, dan kami berharap bahwa kita hari ini tetap dalam sukacita kepada Tuhan untuk kita boleh menikmati ibadah bersama dengan Dia. Asal dikasih Tuhan, kita akan memulai rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara akan mendahului ibadah kita dengan persiapan hati kita. Dan sekali lagi saya meminta dengan hormat saudara yang ibadah yang di rumah tetap mengikuti semua tata ibadah kita dari awal sampai dan selesai, dan siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga tentu saudara mempersiapkan diri untuk memberikan hidup kita, harta kita sekalipun yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapannya. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Kristus menyertai kita semua. Pemurahan Tuhan turun ke atas semua hamba-hambamu, anak-anak melayani, dan memberkati semua sarana yang kami gunakan untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan mengurapi. Terpujilah Engkau Allah kami, kebesaran, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mempersembahkan dan menyerahkan ibadah ini. Mohon supaya Tuhan memberkatinya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali saya ucapkan untuk kita semua yang pada pagi hari ini beribadah, baik yang saat ini hadir di Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada saat ini kita semua boleh bersama-sama beribadah dengan kesungguhan hati kita dan puji memuliakan Tuhan lewat ibadah kita. Baik jemaat Tuhan, saya mengajak kita bernyanyi pada saat ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 181. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita yang telah disalib di junjungan. Marilah kita memuji Dia. Haleluya.
Nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besar Setiamu. Gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
masih memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 245. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan bagus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi yang berseri. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini yang Tuhan masih beri nafas kehidupan, kita boleh pakai untuk boleh memuji dan memuliakan Dia. Mari jemaat Tuhan, kita kembali bernyanyi dari
satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa hanya Tuhan kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Ya langit dari bumi, kita besar kasih-Nya berbeda. Sama
sekalian, kita tenangkan di hadapan Tuhan untuk berdoa, dan biarlah membiarkan firman Allah akan berbicara kepada kita masing-masing. Dan hanya Roh Kudus Tuhanlah sesungguhnya Dia akan menemukan kebenaran-kebenaran firman-Nya yang kita baca, kita renungkan, dan kita pelajari. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, hidup kami sebetulnya kepada Engkau ya Tuhan kami Kristus, Sang Juru Selamat kami, untuk Engkau membentuk kami sebagai murid-murid Kristus melalui firman-Mu yang menjadi penuntun pedoman dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu lah kami mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Juga melalui firman-Mu lah kami beroleh kekuatan-kekuatan. Karena firman-Allah berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sebenarnya kami terus diajar bertumbuh dalam iman jika kami mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekali hari ini kami bersyukur kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Menyerahkan sebentar firman-Mu kami baca, kami pelajari, renungkan kebenarannya. Mohon Roh Kudus Tuhan akan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang hina dan tidak ada apa-apanya. Berikanlah hamba hikmat, kuasa, murahkan Roh Kudus, sehingga setiap uraian dan penjelasan pada firman-Mu kami baca, Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran ada di dalamnya, sehingga boleh kami jadikan kebenaran untuk kami hidup pada hari ini. Kami siap untuk mendengar. Mari Tuhan bersabda dan berbicara kepada kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, dan sekali lagi memberkati kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Setelah saya akan mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Kira Bapak Ibu yang bawa kitab Mandarin, Matai Fujin, Sipsi Dong. Kita baca ayat yang ke-22, Matai Fujin Sipsi Dong, Injil Matius pasal yang ke-14, dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Nyisip atau samjit. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, dari judul berikut Yesus berjalan di atas air. Mari saudara perhatikan, saya akan membaca kita demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Nah, sekali lagi saya minta saudara yang memang menggunakan Alkitab Android, tolong sekali lagi saudara arahkan untuk membaca, memperhatikan ayat firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau
anak Allah. Saya mengajak saudara sekali lagi membaca bersama-sama ayat yang ke-27. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara kasih Tuhan kita Kristus, saya percaya bahwa saudara dan saya sudah seringkali membaca bagian ayat ini, juga sudah mungkin mendengarkan khotbah-khotbah dari bagian ini. Saya termasuk orang yang pertama mengkhotbahkan bagian nas ini, sudah kasih Tuhan. Tapi sudah seringkali mendengarkan ya banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang lain mengkhotbahkannya, dan juga membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan bagian ya perikop ini. Saudara, dari bagian perikop ini saya mau fokus menjadikan ayat 27 itu menjadi ayat tema dalam khotbah renungan kita hari ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi tema kita hari ini adalah persis seperti kata Tuhan Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kita perhatikan, ketakutan pasti membuat hidup manusia menjadi tidak tenang. Sesudah kata yang betul-betul tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketakutan pasti membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Kalau saudara yang pernah hidup mungkin di suasana di laut, di sungai yang besar, ya tentu saudara, atau yang pernah hidup ya, di air, saudara pasti bisa membayangkan ya. Tapi kalau saya tidak pernah hidup di air, maka agak susah membayangkan bagaimana kondisi murid-murid Yesus yang ada pada saat itu. Jika kita dalam suasana seperti mereka, saya percaya bahwa tentu suasana ketakutan yang dialami itu sesuatu yang wajar. Saya tadi pagi berkata sama istri, kadang-kadang orang khotbah ini orang suka menghakimi terus. Kenapa saudara? Karena dia terus kurang iman, ya. Berjalan di atas air sedang meroboh dia. Tapi saya tidak pernah lihat hal yang negatif ya saudara. Saya berkata, andai kata saya aja bisa punya pengalaman kayak itu sudah biasa, walaupun setengah tenggelam, betul ya. Coba saya bisa berjalan tak aja, jangankan 2 meter saudara ya, bisa 3 langkah aja saudara, sudah bangga, betul tak? Jadi jangan lihat karena kita suka lihat yang negatif, kita nyalakan dia Petrus kurang iman, walaupun Yesus menegurnya. Tapi banyak Petrus untuk orang, maksudnya dan hidup ini jangan bimbang. Tapi sekarang jangan lihat yang negatifnya, sesuatu yang luar biasa. Soalnya kasih Tuhan, kalau saya memperhatikan kembali kepada situasi dan kondisi yang ada, yang sudah coba membayangkan, kita melihat bahwa murid-murid sudah melayar, Alkitab mencatat beberapa mil, ya, beberapa mil. Kalau saya membaca di dalam terjemahan yang lain, ya bukan hanya berapa mil, tetapi dikatakan bahwa mereka sudah di tengah lautan, ya, the middle of the sea, the middle of the night, sudah di tengah-tengah danau, di tengah-tengah lautan, danau Tiberias. Danau Tiberias, ya kadang-kadang disebut juga danau Galilea, disebut juga danau Kineseret, disebut juga danau Genesaret. Itu sama saudara, jadi jangan bingung. Kalau lain-lain itu banyak tempat ya penyebutannya. Ya, tentu saudara bisa cari. Luas danau ini saudara kurang lebih 166 km persegi. Ya, saya punya Tuhan diizinkan Tuhan juga yang pernah ke danau ini beberapa tahun lalu. Kedalaman rata-rata danau ini adalah sekitar 25,6 meter. Dengan kedalaman paling dalam 43 meter. Jadi rata-ratanya sekitar 25,6 meter kedalamannya. Kapos ini saya belum pernah ngecek saudara di informasi berapa tingkat rata-rata kedalaman Sungai Kapuas. Ya, mungkin sudah menjadi dangkal, ya karena dengan betul sudah banyak pasir-pasir yang timbul ya. Sekarang ini adalah danau terbesar
di daerah Palestina atau Israel ya pada masa ini danau air tawar ya terbesar yang sana. Nah, jika sekarang orang-orang pergi ziarah rohani ke Israel, biasanya salah satu dari daerah dituju adalah naik perahu ke danau Galilea atau danau Tiberias atau danau Genesaret atau danau Kineret ya. Ada Genesaret maksud saya. Jadi semuanya sama aja saudara menuju pada satu tempat. Lalu biasanya juga saudara kalau orang ziarah rohani pasti dicari-cari namanya mau makan ikan petrus. Oh ya, kalau saya dengar mau makan ikan petrus. Gimana sih Pak? Apa itu ikan petrus? Ya, ikan petrus sebenarnya saudara yang menunjukkan kepada ikan yang dari hasil danau itu. Nah, kenapa suka ikan petrus ini hanya untuk melegendakan peristiwa yang pernah terjadi, di mana pada suatu hari bahwa orang bertanya kepada Petrus, kamu nak bayar dia baik alaka, gurumu nak bayar dia baik alaka. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kamu pergi mancing ikan, nanti ikan yang kamu dapat di mulutnya ada berapa? 4 dirham uang. Nanti 2 kamu bayar untukmu, 2 untuk saya. Masalah ini kejadian yang sangat ajaib. Maka untuk mengenang itu, ya karena Petrus pernah memancing ikan di danau Galilea dapat dirham, lalu orang menyebutnya makan ikan Petrus. Bagaimana sih model ikan Petrus? Pokoknya itu menunjukkan istilahnya adalah ikan-ikan yang dihasilkan dari laut atau danau Galilea itu saudara. Misalnya itulah saudara kasih dan Kristus. Maka setelah perhatikan dari kerajaan yang ada di sana dengan luas danau yang juga luar biasa, sehingga maka sebenarnya kadang-kadang saking luasnya juga disebut laut ya. Walaupun sebenarnya ada danau, ya kadang-kadang disebut juga laut. Ya itu hanya karena menyatakan ya cukup luas. Sedangkan kesetuan kita akan perhatikan selanjutnya. Apa sih yang membuat mereka tidak tenang dan takut? Apakah yang membuat manusia, saya dan saudara tidak tenang dan takut? Tadi saya berkata bahwa kalau tidak tenang, itu berarti saudara kita sedang menghadapi satu ketakutan. Itu pasti. Tidak ada namanya orang takut itu tenang saja. Maka antara tenang dan takut adalah satu korelasi. Sehingga Yesus berkata, tenanglah, ini aku jangan takut. Tentu itu sedang menyentuh dari kebutuhan ya saudara dan saya dan semua kita yang mengalami ketidaktenangan oleh karena akibat ketakutan. Saya perhatikan dan kembali kepada apa yang kita lihat dalam berikut ini. Mereka yang terombang-ambing. Saudara, siapakah yang pernah naik perahu atau naik kapal di sini? Atau saudara yang mendengar firman Tuhan? Atau mungkin lebih sedikit ekstrim sudah pernah naik kapal ke laut? Yang saudara cuma katanya ada di sini. Saya 2, 3, 4. Bagaimana saudara pasti punya pengalaman ya? Saya pernah naik kapal laut, pernah naik kapal ekspres. Tapi pernah satu kali saya dari Pulau Pijing pergi ke ikut kawan memancing saudara. Ya, naik perahu yang tidak terbesar. Pertamanya semangat, ya setelah sampai di sana saya menyesal mau minta pulang. Karena perahunya goncang terus kena gelombang saudara. Wah saya pikir biar tahu semakin kuat. Kalau sempat tenggelam ini, ya matilah saya. Ya waktu itu masih sedang tunangan sama istri saya. Ya. Nah saudara pernah punya pengalaman dari laut yang terlihat saudara bisa membayangkan. Dikatakan bahwa perahu mereka sedang berjalan dan terombang-ambing. Kenapa terombang-ambing? Karena ada angin sakal dikatakannya. Apa itu angin sakal? Angin sakal itu adalah angin yang melawan dengan arah. Itu angin sakal ya. Sampai kalau kita naik kendaraan, kalau angin itu melawan arah ke depan kita, kalau dari belakang masih mending ya, dorongannya lebih cepat sudah. Ini angin dari depan. Memang tidak disebutkan berapa kekuatannya, tapi jelas bahwa itu sesuatu yang pasti membuat perahu itu goncang.
Sedang kalau akibat terombang-ambing, maka saudara, yang pasti kita bisa membayangkan adalah apa? Perahu akan tenggelam, betul ya? Terus kalau perahu yang tenggelam, saudara, apa yang kira-kira kita pikirkan? Maka kita pikirkan adalah dua, hidup atau mati. Betul tak? Coba nih saudara. Ini perjalanan perahu terombang-ambing oleh kena angin sakal tadi. Kena terombang-ambing, maka wajar kita menjadi tidak tenang dan menjadi takut. Dan kemudian saudara, yang terjadi kenapa? Karena yang kita pikir adalah bahwa sebentar perahu kapal ini akan tenggelam. Terus kalau tenggelam, pasti pikiran kita hanya dua, hidup atau mati. Tapi yang pasti bahwa lebih takutnya kita akan mati. Walaupun mungkin ada yang bisa berenang. Saya ingat puluhan tahun lalu pada kita sering pelayanan ke Sungai Kawat. Waktu itu belum ada jalan darat, ya kita naik tambang. Kadang-kadang saya ngeri juga membuat teman-teman yang tidak bisa berenang. Ngeri-ngeri juga. Walaupun mungkin Sungai Kawat sudah terlalu besar, tapi kalau tenggelam di tengahnya, ya bisa kemungkinan yang bisa berenang pun bisa mati, apalagi yang tidak bisa berenang. Maka saya punya tip, saudara, kalau naik perahu, saya tidak mau pakai sepatu, tidak mau pakai jeans, tidak mau pakai pakaian ketat. Ini saran saya. Pakai yang longgar-longgar sini. Jadi kalau tenggelam gampang berenang. Kalau pakai sepatu, pakai jeans, walaupun bisa berenang, itu kemungkinan mati itu pasti ya besar saudara. Karena kita tidak bisa bergerak. Kecuali saya bisa lepaskan pakaian. Jadi hati-hati ini tip ya. Yang selalu saya ya pakai kalau pelayanan naik perahu saudara. Walaupun saya bisa berenang. Ya. Tapi saudara, karena terombang-ambing, maka akibatnya bahwa kemungkinan tenggelam. Kalau maka tenggelam, maka saudara kemungkinannya bahwa kita akan hidup atau kita mati. Maka inilah situasi saudara yang membuat kita menjadi tidak tenang dan takut. Saudara kasih Tuhan, saya juga percaya kalau murid-murid Yesus tahu ada angin sakal di tengah, pasti mereka akan tunda untuk berangkat. Sekalipun yang perintah menyuruh mereka dari Yesus. Siapa mau bodoh-bodoh boleh. Tapi tentu juga saudara mereka tidak tahu. Itu hanya terjadi begitu saja. Karena angin sepoi-sepoi yang sudah mereka biasa lewati, barangkali mereka sudah pernah pengalaman. Tapi ini angin yang saya percaya itu yang tidak bisa dibayangkan. Saudara, sama seperti situasi kita hari ini. Di mana-mana kita adalah ketidaktenangan, kita adalah ketakutan. Ya. Kepada satu hal yang tidak kelihatan. Yang berapa minggu lalu saya kurang dengan kata rantai corona ya. Minta maaf ini kalau yang namanya corona atau COVID-19. Yang dimana bahwa awalnya mungkin banyak orang menganggap sepele. Kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan secara tiba-tiba. Walaupun sampai hari ini ada yang terlalu berani juga saudara. Tapi secara umum itu menakutkan. Ini saudara membayangkan itulah perahu perjalanan kehidupan kita. Yang sekarang tidak tenang, menimbulkan ketakutan. Orang berpikir bahwa kita antara hidup dan mati. Saya mendapatkan satu kesaksian. Dia berkata, Pak Gembala, saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Kami sekeluarga begitu takut, begitu ya, gentar. Seperti begitu mencekam, hidup dalam kegelapan. Tapi setelah mengikuti kegiatan doa puasa bersama seluruh warga GKI, ikut berdoa, hanya setelah kemudian mereka rasa tenang. Kecemasan, ketakutan itu hilang saudara. Yang tadinya mau buka pintu aja tidak berani saudara. Saya bayangkan mungkin itu apa? Si corona tunggu di depan pintu gitu saudara. Saking mau buka pintu aja tidak berani saudara. Saking takutnya ya. Ya padahal kalau tidak kontak dengan orang yang terinfeksi kan juga enggak saja. Tapi itu wajar saudara. Semua kita dalam
situasi yang tidak kita perkirakan, kita tidak tenang dan kita menjadi takut. Tapi mungkin ada satu pengalaman kejadian yang saudara dan saya mengalami, yang disebut tidak tenang dan takut. Mungkin sekarang ada orang yang tidak tenang kemudian takut dengan masa depannya. Dan masa depannya dibayang-bayang suram atau bersedih, punya harapan dan tidak punya harapan, maka hidupnya tidak tenang dan dia takut. Dan juga mungkin saudara tidak tenang dan takut karena usahamu, pekerjaanmu. Atau juga saudara yang tidak tenang takut karena engkau sedang dalam keadaan sakit. Engkau akan berpikir bahwa apakah saya akan segera mati atau masih hidup. Ketika saudara orang-orang mengalami seperti ini, apapun yang mau saya takut hari ini, saudara, saya percaya baca firman ini dan dengarkan sampai akhir dari bagian firman ini dengan baik. Karena sudah kata tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kalimat ini sudah tangkap hari ini dan biarkan Roh Kudus menaruhkan di hati saudara. Lihat tentu saudara, apa sih yang membuat mereka tidak tenang dan takut? Apakah yang membuat kita hidup ini tidak tenang dan takut? Jelas bahwa yang kedua, Alkitab mencatat setelah mereka berhadapan dengan angin sangkal, belum ada jalan keluar. Hanya bisa saudara terombang-ambing, hanya bisa berusaha mungkin mengarahkan perahu. Kalau orang Kristen pasti sudah teriak Yesus dan Yesus ya sekarang ya, atau ya Allah mungkin dan segala macam. Saudara, kemudian dikatakan muncul satu sosok bayangan. Sekali lagi ya, kita belum bicara tentang siapakah dia. Ini situasi unik-unik. Di tengah dimana perahu terombang-ambing, masih dalam suasana untuk bagaimana menyelamatkan diri, maka tiba-tiba muncul satu bayangan sosok manusia yang berjalan di atas air. Maka muridnya bilang, siapa saudara? Itu hantu. Saya mau tanya saudara, wajar tidak murid-murid bilang itu hantu? Wajar lah saudara. Siapa saudara di tengah malam kan naik perahu lihat orang berjalan di atas air, saudara pasti pikir itu pasti hantu, betul ya? Itu wajar saudara. Jam 3 subuh ada orang yang berjalan atas air bayang-bayang saudara. Makanya berteriak itu hantu. Maka semakin kencang teriakannya saudara. Ada saudara pernah lihat hantu? Halo? Atau pernah dengar cerita hantu? Pasti sudah pernah dengar cerita. Saya masih pernah dengar cerita mama saya dulu saudara. Mereka kalau dulu orang tua saya kan mereka pergi menyalak karet ya, ke lokasi yang harus naik perahu. Biasanya pagi-pagi sudah berdayung saudara. Lalu mama saya pernah cerita saudara, pagi-pagi mereka biasanya ramai berdayung ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak pergi nyadap, jadi yang berdayung. Lalu saat di tengah-tengah semua itu ada orang juga berdayung saudara. Di samping, di kiri, di kanan mereka. Dikiranya kawan dipanggil-panggil tidak mau jawab saudara. Dipanggil hei tidak mau jawab. Tapi saudara kemudian tiba-tiba hilang. Itu pasti hantu katanya. Jadi karena itu cerita mama saudara. Itu pasti hantu. Ya kalau saudara bayangkan jika saudara sedang berdayung jam 3 subuh, lalu ada orang bentuk-bentuk dipanggil dan mau jawab, ya hanya lihat bayang-bayang, saudara pasti akan sama dengan murid-murid Yesus. Teriak-teriak betul. Itu hantu. Jadi saudara, saya bisa membayangkan ini yang kita sebut dengan sudah jatuh ketimpa tangga. Udah tadi angin sakal yang menghantam perahu gelombang sedang mau tenggelam. Udah mau tenggelam saudara, lihat hantu datang, saudara. Nah ini namanya bahwa sekali lagi saudara, ya sudah ya kita mengalami masalah, bertimpa masalah. Saudara kasih Kristus, sehingga wajarlah kalau mereka berteriak, mereka ketakutan. Saya mau menyimpulkan saudara, apa sih yang membuat ya seringkali bahwa manusia itu tidak tenang dan takut? Yaitu paradigma kita yang salah.
paradigma apa ya? Memastikan yang tidak pasti. Kalau saudara, ini yang membuat seringkali manusia tidak kenal takut adalah di dalam paradigma kita, di dalam otak kita ada pikiran itu memastikan sesuatu yang belum pasti. Siapa yang memastikan? Kita lah yang memastikan. Kenapa saudara? Mereka berkata Tuhan tuh, tapi sebenarnya Tuhan yang sebetulnya. Halo? Ada saudara bilang memastikan yang tidak pasti. Ini pasti hantu. Ini pasti hantu. Sama cerita mama saya tadi, tapi kan tidak bisa dibuktikan. Mungkin juga kawannya kan, kena sakit takut kita pikir hantu kan. Bisa juga saudara. Kadang-kadang orang ketakutan, pohon bergoyang pun dibilang hantu, betul nggak? Saya nggak salah ada cerita teman-teman dari Bandung, mereka malam-malam naik mobil ke Sintang ke tempat saya. Biasanya mereka tiba jam 3 jam 4 subuh, berangkatnya nggak malam. Lalu setelah mereka cerita sama sendiri, kena jalan Kalimantan itu gelap. Lalu saudara, ada yang tidak mau duduk bagian belakang. Jadi benar-benar bukan kena mabuknya, karena sudah di corona nanti itu banyak hantu di jalan katanya sudah. Jadi ketakutan dia. Ya saudara, kadang-kadang kita takut, pohon goyang pun di tengah malam kita bilang hantu. Ini pasti hantu. Ini pasti hantu. Ini adalah saudara, paradigma kita adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti. Sekali saya membuat kita gagal, kita berkata bahwa ini sudah pasti tidak bisa. Ini pikiran-pikiran orang yang negatif. Ini sudah pasti kalah. Jadi kalau saudara hobi tanding bola, waktu tinggal injury time, mana mungkin lagi golnya dikejarnya. Tapi fakta membuktikan saudara dalam pertandingan luar biasa, di tengah-tengah sudah injury time pun pada saat ada tim yang seolah-olah kalah, dia bisa masih menang. Ini pasti sudah gagal. Atau kalau saudara mengalami sakit penyakit untuk berkata ini sudah pasti mati. Saudara, kita memastikan sesuatu yang belum pasti. Ini yang seringkali membuat hidup manusia menjadi tidak tenang dan menjadi takut. Saya belum lihat update terakhir saudara, tapi hanya kemarin sore ya. Pertama ini update kemarin sore, 4 update. Ada 2092 kasus COVID sekali lagi, 191 yang meninggal, 150 yang sembuh. Apakah kita bisa berkata bahwa mereka yang meninggal karena kurang iman? Saudara memastikan mereka kurang iman? Saudara sedang membangun paradigma yang salah, memastikan sesuatu yang tidak pasti. Atau orang terinfeksi atau orang berkata mereka pasti akan mati, maka kita sedang memastikan sesuatu yang tidak pasti. Padahal faktanya bahwa juga ada yang sembuh kan? Ini baru bicara penyakit. Itu sebanyak keadaan-keadaan saudara, iman kita menjadi kalah. Kita sudah berkata ini sudah gagal, ini sudah tidak bisa, ini sudah kalah, ini sudah mati, ini pasti. Padahal adalah sesuatu yang belum pasti. Maka saudara mulailah merubah paradigma kita. Sesuatu saudara jangan engkau memastikan kalau itu belum pasti. Sehingga engkau, itu sebabnya hari itu membuat hidup kita tidak menjadi tenang dan mengalami ketakutan. Ada anak yang mungkin gagal sekolah, kuliah, kita akan bilang ini pasti sudah gagal hidupnya. Padahal belum tentu gagal, betul tidak? Dan sudah banyak tokoh-tokoh yang tak selesai kuliah pun bisa jadi presiden, bisa jadi milioner. Mengapa kita menghakimi orang tidak selesai kuliah, kita bilang ini sudah pasti gagal? Inilah paradigma lama kita saudara. Ini pasti hantu. Padahal kalau saudara sesungguhnya Yesus sedang datang. Dan saudara kadang-kadang di dunia teologi yang dari setan bilang dari Tuhan bilang dari setan, betul ya? Ini dunia teologi. Jadi kita memastikan yang tidak pasti. Ya, masing-masing orang silakan memberikan tafsiran-tafsiran. Tapi saudara jangan hati-hati tentunya. Yang dari setan jangan kita pastikan dari Tuhan, itu bahaya. Apa yang dari Tuhan kita pastikan dari setan. Lebih baik
kita masing-masing ya ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik dan yang benar, kata firman Allah. Yang ketiga saudara, sisa yang penting saya menyampaikan saudara, bagaimana kita bisa tenang dan tidak takut. Kembali kepada ayat yang kita baca. Tenanglah, aku ini jangan takut. Kita sudah baca seluruh perikop ini. Saya menemukan dua kebenaran supaya saudara dan saya menjadi tenang dan tidak takut dalam hidup ini. Sekali lagi bukan soal corona, bukan soal covid, ini bicara tentang hidup kita sebetulnya. Pertama, yang perlu kita yakini bahwa Yesus tidak membiarkan kita. Amin. Tolong saudara. Yesus tidak membiarkan kita. Setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, maka dia menyuruh murid-murid, kalian mendahului, menyeberang. Lalu dia naik ke gunung, dia berdoa. Sampai di tengah malam saudara, perahu murid-muridnya terombang-ambing oleh angin saklar. Saya mau tanya ini saudara, sebagai Tuhan, apakah Tuhan hanya tahu pada waktu angin saklar datang? Halo? Saya percaya tidak. Sebelum angin saklar datang pun dia sudah tahu. Amin saudara? Saya ulangi saudara. Pak, kalau begitu mengapa dia membiarkan kita berjalan? Tapi yang saya pastikan adalah bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seolah-olah dia membiarkan kita berjalan. Padahal dia tahu dari jauh pun dia sudah melihat kita ada dalam kesulitan itu. Amin saudara. Dan dia juga tidak pernah terlambat datang untuk menolong. Maka Yesus segera datang, walaupun awalnya dikira hantu oleh murid-muridnya. Ya tidak apa-apa saudara. Yesus juga maklumi kondisi murid-muridnya. Maka dia berkata, ini aku. Saudara, saya tangkap dari nasnya adalah bahwa jika kita mau tenang dan tidak takut, maka saudara yakinlah perjalanan hidup kita dimanapun kondisi keadaan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan kita. Amin saudara. Tuhan tidak membiarkan engkau. Aku menyertai-mu senantiasa. Yang kedua, supaya kita bisa tenang dan tidak takut, yang kedua adalah kita betul-betul mengenali siapakah Yesus dalam hidup kita. Saudara, supaya saudara dan saya betul-betul mengenal siapakah Yesus di dalam hidupmu. Karena saya berkata, tenanglah, aku ini. Maksudnya supaya murid-murid tahu, saudara, ini bukan hantu. Ini aku, siapakah aku di sini? Aku adalah guru kalian. Aku adalah nabi kalian. Aku adalah Tuhan kalian. Akulah pemimpin kalian. Kira-kira itu makna yang dimaksud kepada murid-muridnya. Aku gurumu, aku Tuhanmu. Sekarang aku hadir. Bukan beberapa waktu lalu, saudara, kalian sudah menyaksikan dan sudah ikut apa yang saya kerjakan. Di mana saya memberikan makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini aku yang beberapa waktu sebelum kalian berangkat, kalian menyaksikan. Itulah saya yang sekarang datang. Saudara kasih Kristus, kembali kepada hari ini saudara saya. Saudara jangan jadi orang Kristen. Kita bicara iman. Iman apa yang ada pada saudara? Iman kita adalah berlandaskan kepada Kristus yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Ini yang saudara kenal, ini yang saudara dalami. Maka saya mendorong saudara, tidak ada cara lain. Saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari, kemudian mengenal siapa Yesus diajarkan dalam firman Allah. Amin. Jangan enak meminta mujizat buat ini, buat itu, saudara tidak pernah mau kenal Yesus. Ya. Karena orang yang kenal Tuhan,
Kita tahu Tuhan tuh mau arahkan kita apa. Tuhan mau bicara apa. Tuhan mau tuntun kita apa. Tuhan mau berkata apa. Maka tugas kita adalah mengenal siapakah Kristus itu. Bukan hanya mengenal secara pengetahuan. Mengenal pengetahuan gampang saudara hari ini. Saudara mau cari apa aja saudara kan bisa datang kepada nenek Google itu ya. Kalau dulu cari nenek hampir, sekarang cari nenek Google kan. Mau cari informasi apa, mau berkhotbah pintar-pintar pun bisa, walaupun tidak sekolah teologi ya. Bisa. Tapi yang saya maksud adalah kita mengenal Kristus bukannya pengetahuan kita sekali lagi. Bukan kita tahu uraikan Yesus begini. Tapi mengenal Dia secara pribadi. Ini harus mau kata kepada mereka. Tenanglah aku ini. Ini yang sudah selama ini bersama dengan kalian. Ini bukan hantu. Ini saya. Maka saudara setelah badai itu dihati, hanya mulai berkata. Dan orang-orang ada di perahu itu menyembah Dia. Katanya apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Itu maksudnya saudara. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan. Kenalah Dia. Dia Tuhan yang sanggup menghardik angin, sakal angin topan. Dia Tuhan yang sanggup menenangkan ombak. Dia Tuhan yang sanggup membuat orang lumpuh berjalan. Dia Tuhan yang sanggup membuat mata yang tuli bisa melihat. Mata yang buta, saudara semuanya tuli. Senyum juga saya bilang mata yang tuli ya. Di otak saudara tidak nyambung ya. Mata yang buta bisa melihat, telinga yang tuli bisa mendengar, yang mati bisa hidup lagi, dan berbagai-bagai keajaiban lainnya. Dan lebih lagi Tuhan yang tahu sebelum apa yang terjadi pada kita. Dialah Tuhan, Dialah Anak Allah yang harus saudara mengenalnya hari demi hari. Kalau saudara mengenal siapakah Dia, maka saudara kita akan tenang dan tidak. Saudara kasih Kristus sebagai akhir renungan saya pada hari ini buat kita. Sekali lagi, nas pokok kita adalah, saya harap saudara mengingat satu kalimat saja. Yesus berkata, mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tenanglah, aku ini jangan takut. Lagi saudara. Tenanglah, aku ini jangan takut. Apa yang membuat kita tidak tenang dan menjadi takut? Karena memang kalau kita takut, kita pasti tidak tenang saja. Di dalam ayat yang kita baca sekali lagi saudara, ada 2 hal yang membuat murid-murid Yesus tidak tenang dan takut. Yang pertama adalah perahu yang terombang-ambing. Karena terombang-ambing, maka kemungkinan besar adalah tenggelam. Karena kalau tenggelam, maka kemungkinan adalah hidup dan mati. Maka dia bikin perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita menjumpai sesuatu yang kita tidak perkirakan. Mungkin kehidupan kita seperti terombang-ambing. Kemudian kita akan tenggelam. Kita berpikir, saya akan hidup atau mati. Saya akan gagal atau berhasil. Yang kedua, yang membuat kita tidak tenang dan takut adalah karena kita memiliki paradigma memastikan yang apa ya? Halo? Memastikan yang tidak pasti. Ini pasti hantu, ini pasti hantu. Tapi setelah dia sendiri saudara, itu bukan hantu, itu Tuhan Yesus saudara. Paradigma kita memastikan pasti ini sudah gagal, ini tidak berhasil, ini sudah hancur, tidak mungkin lagi. Orang narkoba tidak mungkin lagi bertobat, penjahat tidak mungkin lagi bertobat. Itu namanya kita sudah memastikan tidak pasti. Saudara, jangan kita punya paradigma seperti itu. Tuhan beri kita hikmat untuk mengetahui sesuatu.
itu juga mengajar kita untuk percaya penuh kepada Dia. Lalu bagaimana kita bisa tenang dan tidak takut? Pertama adalah kita percaya Yesus tidak membiarkan kita. Amin. Walaupun kadang-kadang fisiknya dia tidak di perahu, tapi sekalipun dia berdoa di gunung, dia sudah melihat murid-muridnya di tengah danau yang sedang terombang-ambing. Maka dia datang untuk menolong mereka. Yang kedua, ini aku. Artinya saudara, dia katakan pada muridnya, ini saya, gurumu, Tuhanmu, pemimpinmu, yang kemarin baru membuat mujizat, memberi makan 5.000 lebih. Ini saya. Wah, maka saudara lihat hati menjadi tenang. Orang yang kenal siapakah Kristus, orang kenal siapakah Tuhan, saudara akan hidup ini tenang dan tidak mengalami ketakutan. Maka tugas kita adalah mari saudara semakin mengenal siapakah Tuhan itu. Tuhan memberkati kita. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus oleh firman Allah yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya perkataan Kristus sungguh memberkati kami pada hari ini. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kadang-kadang perjalanan hidup kami yang tidak pernah kami perkirakan, yang bagaikan perahu kehidupan di tengah lautan, yang sedang berhadapan dengan angin sakau, gelombang, hanya seolah-olah bahwa perahu kehidupan kami akan tenggelam. Maka tak kala kami berpikir tenggelam, maka sedang berpikir kepada hanya satu hal: kami akan hidup atau kami akan mati. Itulah situasi yang sering kami hadapi ya Tuhan. Nah, hari ini Tuhan teguhkanlah firman-Mu. Seringkali juga yang membuat kami tidak tenang tebak adalah kami memastikan sesuatu yang tidak pasti. Itulah paradigma kami. Nah, kalau Yesus datang di tengah malam kepada murid-muridnya di tengah lautan sedang berkembang, mereka berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mereka semakin berteriak. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Seringkali bahwa sekali lagi kami memastikan tidak pasti. Pada Yesus datang, tapi dikira murid-murid itu adalah hantu. Dalam hidup ini, ampuni kami Bapa. Seringkali kami memastikan tidak pasti. Kami berkata, ini pasti gagal, ini pasti tidak berhasil, ini pasti mati, tidak akan sembuh. Maka kita membaca kepada kami hari ini, kami percaya Yesus tidak membiarkan kami. Yesus telah melihat, maka Dia datang untuk menolong. Inilah aku. Maka kami patut mengenal siapakah Yesus yang membuat kami tenang. Setelah kami mengenal Yesus, maka kami bisa berkata, Engkau anak Allah. Kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati firman sudah kami pelajari. Berkati semua kami supaya kami diteguhkan, dikuatkan oleh firman Allah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hamba berdoa sekali lagi untuk semua jemaat Tuhan. Selesai ibadah ini juga kami boleh bagian memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan anak Tuhan, baik yang disimpan, ditaruh di antara gereja ini, maupun setelah kami persiapkannya di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat firman-Mu, juga menyerahkan persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Mari sedang jemaat kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau menyampaikan informasi buat kita. Yang pertama, masih dalam beberapa minggu ini kita akan menunggu tentu situasi dan juga berbarengan dengan himbauan pemerintah, kita masih melaksanakan ibadah secara online. Ya, puji Tuhan bahwa mulai minggu ini bukan hanya melalui Facebook gereja, saudara bisa ikuti di Facebook, bisa ikuti di YouTube, juga bisa ikuti Instagram. Nanti silakan lihat alamat-alamat dari pelayanan kita dan online. Ya, termasuk juga saudara untuk ibadah Paskah. Ibadah Paskah kita laksanakan dalam minggu ini pada Kamis ya, malam, juga melalui ibadah online, juga pada Jumat ya. Kemudian kami mohon maaf ya, mungkin tradisi kita bahwa setiap Paskah ada perjamuan kudus, tapi untuk tahun ini kita tiadakan. Mohon bisa dimaklumi ya, untuk kita tahun ini tidak mengadakan perjamuan kudus, walaupun mungkin di beberapa tempat ada perjamuan kudus dan online ya. Tapi kami memilih ya untuk kita tidak melaksanakan ya, demi pemerataan kita, karena ada akses-akses yang ya tidak mungkin terakses lewat internet atau lewat media sosial. Jadi dalam beberapa minggu ini saudara, kita hanya satu kali ibadah secara online pada jam 9 pagi, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan yang mau hadir di sini dengan memperhatikan ya protokol kesehatan yang ditetapkan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker kalau mau ya, dan memastikan diri sehat, juga tidak yang ODP ya. Ada sedang orang dalam pengawasan yang baru pulang dari luar kota, kami sarankan tidak datang ke gereja. Dan saya kira itu berapa kita bisa akses semuanya. Sedikit terima kasih untuk kita pada hari ini. Nanti Bapak Ibu yang ada di gereja ini, persembahannya nanti diberikan setelah pulang, setelah di dekat pintu ya. Nanti ditaruh aja persembahannya. Selama di dalam suasana kita masih COVID, saudara, persembahannya cuma satu aja ya. Satu aja untuk gereja semua. Persembahan apapun kita himpunkan untuk gereja dalam beberapa waktu ini. Kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah, ya saudara, sekali lagi kami informasikan persembahan saudara dapat ya saudara gabungkan jadi satu ya, bisa diangkat ke gereja seperti jam-jam gereja yang ada, atau juga kalau mau minta untuk diambil silakan hubungi Pak Simon PO kita ya. Nanti kami akan mengatur siapa untuk gereja akan mengambil ke rumah saudara. Termasuk barangkali juga ada yang mau ya menyerahkan persepuluhan, atau juga yang mau memakai melalui transfer rekening ya. Kita hanya pakai satu rekening Bank Kalbar ya. Kalau saudara pakai bank lain tentu dikena biaya kalau transfer ya. Kalau mau secara langsung nanti bisa hubungi ya petugas kami di gereja, dan kami akan siap untuk menjemput. Saudara, demikian informasi buat kita pada hari ini. Saya mengajak saudara untuk kita sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian. Ini bukan lagu iring malam saja saya. Kita menyanyikan satu di tengah ombak dan arus pencobaan. Saudara, bangkit diri. Saya mengasihi kepada saudara untuk terus kita berdoa supaya Tuhan akan mengalahkan situasi yang ada. Tuhan akan menghancurkan virus corona COVID-19. Mari doa kita bersama. Selesai punya pergumulan hidup dan roh ketidaktenangan, ketakutan
membuat hidup kita pasti tidak tenang. Kita membutuhkan ketenangan dalam segala keadaan supaya kita boleh tetap menjalani hari-hari kehidupan kita dengan damai, dengan sukacita, dengan pengharapan kepada Tuhan. Apa yang membuat kita menjadi tidak tenang? Yaitu perjalanan kehidupan kita seperti perahu yang terombang-ambing oleh angin sakal. Kemudian kita sedang berpikir kita akan tenggelam. Dan saat kita berpikir kita akan tenggelam, maka kita akan berpikir apakah kita akan hidup atau kita akan mati. Seringkali saudara, itulah yang menjadi ketidaktenangan kita, ketakutan kita. Kita berpikir tentang masa depan. Kita berpikir tentang sakit penyakit. Kita akan berpikir tentang situasi keluarga. Kita berpikir tentang situasi pekerjaan kita. Seolah-olah tenggelam, seolah-olah akan tenggelam. Atau juga yang membuat kita tenang dan takut adalah kita sedang memastikan yang tidak pasti. Seperti murid-murid Yesus, itu hantu. Mereka takut dan berteriak-teriak. Tapi sesungguhnya itu adalah Yesus. Dua prinsip Allah ajar kepada kita dalam firman-Nya supaya kita tenang dan tidak takut. Yaitu percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendiri. Sekalipun perahu kehidupan kita terombang-ambing, mau tenggelam, tapi Tuhan akan datang dan Dia juga sudah tahu. Maka Dia berkata kepada engkau, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita perlu mengenal siapakah Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena dengan mengenal Dia, kita boleh tenang dan tidak takut. Sebelum ibadah ditutup, saudara, dimanapun engkau berada, jika ada di antara engkau yang hari ini tidak dalam keadaan tidak tenang dan takut, saudara, taruhkan tanganmu di dada. Kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang membuat engkau tidak tenang dan takut? Dan dengarkanlah Yesus sendiri akan berkata dalam hatimu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Percaya Yesus tidak membiarkan engkau. Mintalah Yesus untuk hadir sepenuhnya hidupmu. Kenali Dia secara penuh, maka engkau akan tenang dan tidak takut. Yang takut mati ke dalam keadaan sakit. Biarlah hari ini firman berkata, engkau boleh dijamah oleh Tuhan. Tuhan memulihkan, menyembuhkan engkau. Yang takut dengan masa depan, engkau percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau. Yang takut mungkin karena usaha pekerjaan engkau yang hampir tenggelam, tenanglah. Aku ini Tuhan Yesus, jangan takut. Tuhan tetap akan ada untuk berjalan bersama dengan kita. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang kami kenal, yang kami muliakan, yang ada beserta dengan kami dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dimanapun umatmu berada, jemaatmu berada, jaga mereka Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka. Terutama dalam suasana hari-hari kami masih mencekam, menakutkan. Juga mungkin hal-hal yang menakutkan, yang membuat hidup kami tidak tenang. Biarlah hari ini kami sungguh dikuatkan dan teguhkan, hanya semata-mata karena kasih karunia pada Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba mau sedang dengar firman-Mu, hamba berdoa Roh Kudus Tuhan meneguhkan dan mematahkannya. Terpujilah Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Setelah dikasih kehendak Kristus, ibadah kita telah selesai. Tapi ibadah kita tidak hanya berhenti sampai saat ini. Marilah hari demi hari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kiranya kasih karunia daripada Allah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa,
menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini sampai selamanya.